Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini gue datang dengan video terbaru. Oke teman-teman, jadi di video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang menurut gue ini lagi seru-serunya untuk dibahas teman-teman. Jadi untuk iPhone 11 itu sekarang harganya udah jatuh lagi alias turun drastis teman-teman. Jadi untuk penurunan harganya menurut gua secara pribadi itu juga lumayan guys ya. Jadi teman-teman, tanpa banyak basa-basi kita langsung masuk ke video pembahasan kita berikut ini. Let's go. Oke guys, jadi sekarang gua udah buka website iBox, website resminya teman-teman. Ini iPhone 11 teman-teman. Kita pilih warna putih dengan varian 64GB. Kalian bisa lihat sendiri di sini harganya 6 juta doang. Jadi minggu lalu gue masih ngecek untuk harga iPhone 11 di iBox resmi itu harganya di angka 6,7 ya, kalau nggak salah 6749 temen-temen ya. Sekarang udah di angka 5999 alias 6 juta. Jadi ada pengurangan sekitar 750.000 ya untuk iPhone 11 64GB ini temen-temen ya. Nah, kalau untuk yang 128GB di angka 7499, jadi di sini ada pengurangan sebesar 1 juta kalau nggak salah temen-temen ya. Terakhir gue ngecek kalau untuk 128GB-nya kalau nggak salah guys ya, itu bisa di angka 8,499 teman-teman ya. Kalau misalkan gue salah boleh dikoreksi guys ya. Jadi intinya kalau untuk iPhone 11 sendiri itu ada penurunan yang lumayan menurut gue secara pribadi guys ya. Nah, kalau misalkan kita cek lagi untuk iPhone sekarang yang lagi laku-lakunya yaitu iPhone 13 teman-teman ya. Di sini kalian bisa cek kalau untuk iPhone 13 sendiri itu kalau untuk warna green dan 128GB untuk harganya masih tetap sama, tidak ada yang namanya perubahan teman-teman ya. Kemudian kalau kita cek kalau untuk iPhone 14 teman-teman ya, di sini kalau untuk harganya di sini kalian bisa lihat sendiri warna blue 128GB untuk harganya juga masih di angka segini, tidak ada perubahan sama sekali guys ya. Jadi yang bisa gua garis besar itu adalah iPhone 11 yang mengalami penurunan yang lumayan signifikan guys ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah di tahun 2024 ini masih worth it untuk beli iPhone 11 teman-teman ya. Nah, jadi di sini kita akan bahas secara detail guys ya. Nah, ini adalah iPhone 11 Pro gua. Jadi ini adalah iPhone varian Pro dari iPhone 11 teman-teman ya. Nah, ini kita buka dulu case-nya guys ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 itu sama teman-teman dengan iPhone 11 Pro gue ini lahir tahun 2019 September. Jadi tahun 2024 September nanti ini udah genap selama 5 tahun rilisnya teman-teman ya. Nah, kalau untuk iPhone 11 itu menggunakan chipset A13 Bionic sama dengan iPhone 11 Pro, dan juga kalau untuk baterainya teman-teman, untuk baterai di iPhone 11 itu 3000-an mAh guys ya. Nah, jadi yang patut gua share ke kalian itu dari iPhone 11 sendiri yang paling gua suka itu memang dari sisi baterai guys ya. Baterai iPhone 11 yang ada di angka 3110 mAh itu juga memang memberikan gua rasa nyaman yang sangat-sangat bagus teman-teman ya. Rasa nyamannya itu dalam artian gua lega banget dengan performa baterai di iPhone 11 gua. Jujur, pas gua pakai iPhone 11 itu gua tuh cuma pakai buat main game Mobile Legends, itu yang paling berat. Sisanya gua cuma main game Clash of Clans yang paling aktif sampai sekarang teman-teman ya. Nah, waktu gua pakai iPhone 11 itu memang lebih kebanyakan dipakai buat ngedit foto, video, dan juga untuk nonton streaming film teman-teman ya. Sambil ngecas itu dipakai buat nonton sampai baterainya itu di angka turun di bawah 90% teman-teman. Jadi terakhir kalau nggak salah iPhone 11 gua itu sebelum gua jual baterainya di angka 88% teman-teman. Nah, kalau untuk iPhone 11 sendiri itu kan kameranya cuma ada dua ya, kamera wide dan ultra wide ya. Lensanya sama-sama 12 megapiksel, resolusinya kalau untuk kamera depannya juga sama-sama 12 megapiksel untuk resolusinya, dimana untuk depan dan belakang itu masih bisa nge-record di 4K 60 frame per second. Nah, kalau untuk 11 Pro gua ini itu udah menggunakan panel OLED, sedangkan kalau untuk iPhone 11 sendiri masih menggunakan IPS LCD teman-teman. Kemudian kalau untuk bentuknya sendiri ini sebenarnya nggak beda dengan iPhone 11 Pro teman-teman. Cuman kalau untuk iPhone 11 sendiri dia lebih ke kaca guys ya. Kalau gua untuk 11 Pro ini dia lebih ke doff guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kalian nanya ke gua kalau untuk dibeli, sebenarnya itu masih bisa aja dibeli karena menurut gua secara pribadi, secara analisa gua itu masih bisa dipakai selama 2 tahun teman-teman ya. Apalagi kan resmi, jadi kalian nggak perlu pusing tentang sinyal guys ya. Nah, yang menjadi deal breaker mungkin yang pertama ya, buat kalian yang udah terbiasa dengan smartphone dengan refresh rate-nya di angka 120Hz, mungkin iPhone 11 tuh udah nggak cocok lagi buat kalian, udah nggak relevan karena menurut gua untuk refresh rate-nya biasa aja ya. Termasuk untuk iPhone 11 Pro gue ini untuk refresh rate-nya itu juga biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial sama sekali teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian pengen butuh semut ya, kalau misalkan lagi scroll itu ya, gue rasa di iPhone 11 tuh kalian udah nggak bisa dapetin pengalaman seperti itu guys ya. Oke guys, jadi kalau untuk iPhone 11 sendiri selain dari refresh rate-nya yang masih jadul banget ya di angka 60Hz sama kayak iPhone 11 Pro yang lagi gue pegang ini,
Sisi lainnya yang menjadi deal breakernya itu adalah dari sisi sinyal teman-teman. Jadi iPhone 11 Pro dan juga iPhone 11 itu sama-sama masih support 4G doang teman-teman. Jadi kalau untuk 5G-nya itu ternyata belum bisa guys. Jadi menurut gua secara pribadi buat kalian yang suka dengan konektivitas tinggi, apalagi kalian yang tinggal di kota-kota besar teman-teman yang udah support 5G, gua rasa kalau misalkan sekarang kalian beli iPhone 11 tuh gua ngerasa kayak ya kalau bisa jangan yang masih 4G, kenapa nggak kalian beli yang udah 5G aja selama kalian masih dapat covernya 5G. Ya gua rasa kalian mending beli iPhone yang udah support 5G ya, dimulai dari iPhone 12 yang masih ada barunya yang base model, kemudian kalian bisa beli iPhone 13 yang base modelnya juga masih ada teman-teman. Jadi kalau menurut gua secara pribadi, kalau kalian tinggal di daerah yang sudah dapat coveran 5G secara normal ya, areanya luas, gua rasa iPhone 11 bukan pilihan yang terbaik lagi buat kalian, kecuali misalkan kalian tinggal di daerah yang belum ada support atau belum ada cover 5G-nya. Bisa sih kalian beli dan kalian pakai mungkin sekitar 2 tahunan, habis itu mungkin baru kalian upgrade lagi ke iPhone yang udah support 5G teman-temannya. Oke, jadi kalau jujur ya, kalau kalian tanya ke gua, Bang, jadi gua harus beli iPhone 11 nggak? Ini harganya udah murah banget nih, nggak tahu sampai kapan harganya masih di angka 6 juta, siapa tahu dia tiba-tiba naik lagi. Nah, jujur secara pribadi ya, gue bisa kasih jawaban kalau misalkan kalian itu tipikal yang suka pakai iPhone dalam jangka panjang, gua rasa kalian nggak perlu beli iPhone 11 lagi. Menurut gua secara pribadi itu rugi ya. Kalau misalkan kalian suka pakai iPhone 3 sampai 4 tahun atau 4 tahun ke atas, gua rasa kalian ambil aja iPhone 13 base model terbaik sekarang, dan untuk pemakaiannya masih panjang teman-teman, dan support iOS-nya juga masih panjang. Karena untuk iPhone 13 yang gua pakai ini itu kan rilis tahun 2021 teman-teman. Jadi kalau misalkan 5 sampai 6 tahun lagi itu bisa di angka 2026 atau 2027 bahkan teman-teman. Nah, kalau misalkan kalian suka ya, misalkan kalian suka gonta-ganti iPhone, kebetulan kalian itu pengguna Android atau misalkan pengguna iPhone jadul yang suka gonta-ganti iPhone, kalian tuh memang pakai iPhone tuh paling sekitar setahun setengah kemudian diganti, kalian boleh sih teman-teman ganti smartphone kalian dengan iPhone 11. Karena menurut gue secara pribadi efektivitas iPhone 11 itu paling bertahan sekitar 2 tahun doang maksimalnya bisa dipakai teman-teman. Setelah itu dia bakal nggak dapetin update iOS lagi, dan kemudian ya udah mulai jadi iPhone jadul guys ya. Makanya Apple sekarang itu, atau lebih tepatnya reseller resmi dari Apple, misalkan iBox, Digimap, itu benar-benar nurunin harganya karena mungkin ngincer ya, ini lagi pada dapat THR, kemudian udah mau lebaran jadi diturunin harganya biar dibeli banyak orang teman-teman, sekalian ngabisin stok. Padahal menurut gue secara pribadi kalau untuk pemakaian jangka panjang iPhone 11 tuh udah lewat masanya. Bagi gue secara pribadi untuk iPhone 11 sendiri itu puncaknya itu adalah terakhir di tahun 2022 guys ya. Habis itu gue rasa udah digantikan oleh iPhone 13 yang lagi gua pakai ini teman-teman. Nah, mungkin sekian aja yang bisa gua share kalian ke kalian ya, kenapa untuk iPhone 11 tuh harganya turun drastis dan apakah masih layak dibeli di tahun 2024 ini teman-teman. Nah, buat kalian yang pengen sharing dan diskusi boleh komen di kolom komentar karena kita akan diskusi bareng-bareng teman-teman. Nah, mungkin sekian video gua kali ini, sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman. Buat kalian yang pengen beli iPhone-nya, gua akan kasih link di deskripsi, kalian bisa cek sendiri teman-teman. Nah, itu aja video gua kali ini. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat. Bye bye guys.